Halo Sobat Parekraf Pro ya. Halo Sobat Pro, selamat pagi. Hari ini kita sekitar jam 7 ya. Ini lagi semangat pagi nih Sobat Pro. Lagi semangat pagi. Kita bakal menjawab satu pertanyaan yang masuk ke email kita terkait tentang desa wisata dan destinasi pariwisata. Nah, jadi di sesi kali ini saya akan memilih satu email dari sahabat pariwisata kita, dari sahabat mahasiswa kita terkait tentang desa wisata dan pariwisata. Nah, jadi Sobat Pro, jika Sobat Pro ingin tanya-tanya terkait tentang pariwisata atau tentang desa wisata dan destinasi wisata, bagaimana menciptakan pariwisata, mengembangkannya, marketing pariwisatanya, Sobat Pro boleh kirim email di email kami atau langsung di kontak admin kami. Nah, nanti kita bakal bahas terkait destinasi wisata atau desa wisata. Apa saja bakal kita bahas dan kita diskusikan di sesi tanya jawab terkait desa wisata dan destinasi wisata. Nah, oke Sobat Pro yang belum subscribe dulu channelnya agar kita selalu bisa terhubung dan kita bisa selalu sharing knowledge, berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang desa wisata dan pariwisata. Nah, untuk itu sebelum kita memulai menjawab pertanyaan salah satu email dari sahabat pariwisata kita atau sahabat mahasiswa kita, cek dulu video ini. Oke Sobat Parekraf, ya Sobat Parekraf, kita akan milih salah satu email yang sudah masuk ke kita terkait desa wisata dan pariwisata. Jadi sedikit saya menceritakan bahwa desa wisata saya yang bangun sejak 2018 itu ada desa wisata Kampung Lama. Kalau sekarang itu sudah hampir ribuan yang berkunjung di sana. Jadi di desa wisata itu banyak destinasi, ada beberapa destinasi terkait agrowisata Polonaga, ada Sanggar Lingkaran, ada Pasar Kamu, ada Selayar Benai, dan ini yang baru nanti bakal kita buat Selaras Alam. Jadi kita biar nggak melebar kemana-mana nih Sobat Pro, saya akan menjawab satu email dari sahabat pariwisata kita. Ini kita langsung buka. Ini yang datangnya dari Arviandi Rakirana 999@gmail.com. Nah, instansinya, kelembagaannya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, WINSU ya, WINSU. Tujuannya untuk menanyakan hal ini adalah terkait penelitian dan juga tesis mungkin ya, untuk skripsi mahasiswa, tugas akhir ini biasanya kita tuh memang selalu banyak pertanyaan oleh mahasiswa tuh untuk tugas-tugas akhir nih biasanya. Research di desa wisata kita Sobat Pro. Oke, ini kita 3 pertanyaan yang masuk dari kita hari ini Sobat Pro, yaitu dia mengangkat ingin membuat sebuah judul program yang namanya analisis strategi pengembangan potensi wisata Kampung Lama dalam meningkatkan industri kreatif agrowisata Polonaga. Nah, ini menarik. Judul yang ingin diangkat, jadi tujuannya adalah skripsi ya. Pertanyaannya ini ada 3 yang masuk ke kita Sobat Pro. Yang pertama adalah bagaimana strategi yang dilakukan terkait agrowisata saat pasca panen agar tetap ramai pengunjung. Yang kedua, saya ingin mengetahui tentang perkembangan desa wisata. Lalu yang ketiga, keaktifan semua sosial media dari Instagram, Facebook, TikTok, serta memberi informasi terkait fasilitas umum yang diberikan pada wisatawan, khususnya alas duduk, memberi info untuk membawa alas duduk masing-masing agar lebih tertib. Ya, oke. Terus di situ Sobat Pro kita ada average ratingnya, dia memberi rating desa wisata kita 4. Ya, cukup lumayan bagus lah ya, 4 ini bagus. Terima kasih Arfi. Terus oke. Nah, kita akan jawab nih Sobat Pro satu-satu. Yang kita akan menjawab pertanyaan dari Arfi terkait desa wisata.
dan juga destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Kampung Lama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana strategi yang dilakukan terkait agrowisata saat pasca panen agar tetap ramai pengunjung? Ya, oke, ini menarik. Nah, agrowisata Paluh Naga ini adalah kalau bisa dibilang destinasi ya Sobat Pro, destinasi. Jadi agrowisata Pulau Naga ini adalah trekking sawah, itu sekitar hampir 30 sampai 50 hektar yang ada di sana. Dan di setiap jalur air di situ ada trekkingnya. Trekking itu seperti jembatan memanjang untuk menikmati hamparan sawah di sana. Nah, menarik di agrowisata Pulau Naga itu adalah hamparan hijau ketika musim tanam atau musim padi. Jadi padi-padi di sana itu masih ada, itu menarik sekali tuh untuk spot foto di sana. Dan di agrowisata Pulau Naga juga Sobat Pro, di sana terdapat kolam renang ya yang bisa dinikmati untuk usia anak-anak lah ya. Kalau dewasa itu kurang tepat, tapi untuk anak-anak itu sangat tepat. Nah, jadi gini kita bahas tentang agrowisata Pulau Naganya, bahwa di sana memang destinasi yang diperuntukkan untuk selfie, untuk bersantai di sana. Dan menarik di sana, saya katakan tadi bahwa di agrowisata Pulau Naga itu menariknya adalah ketika saat padi itu masih ada, karena biasanya kalau padi itu ada, dia menghijau kayak hamparan sawah yang hijau, kayak greenland jadinya. Dan kalau saat mau panen itu menguning, jadi golden hour-nya sangat menarik. Nah, pertanyaannya sangat menarik nih. Pasca panen, artinya kan padi-padi di situ tuh sudah nggak ada, jadi kan semuanya sudah kosong ya. Jadi tampak ya tanah dan lumpur dan hamparan kosong jadinya. Jadi kalau untuk foto-foto jadi kurang menarik. Nah, jadi pertanyaan ini sangat bagus sekali dari Arfi. Bagaimana strategi yang dilakukan terkait agrowisata saat pasca panen nih agar tetap ramai pengunjung? Nah, oke Arfi, Sobat Parekraf semuanya, bahwa di Desa Wisata Kampung Lama ini saya katakan tadi banyak beberapa destinasi, bukan hanya di agrowisata Pulau Naga, tapi juga ada di Cafe Baca, Sanggar Lingkaran, ada di Pasar Kamu, Pekan Sarapan Karya Anak Muda yang menjajakan khusus kuliner, ada juga Selayar Denai. Selayar Denai ini terkait tentang kebudayaan juga. Nah, jadi pasca panen biasanya memang pengunjung di sana terjadi penurunan pengunjung, karena memang di agrowisata Pulau Naga itu orang lebih banyak itu datang untuk swafoto, untuk berfoto-foto. Jadi setelah pasca panen biasanya biasanya pengunjung itu bakal menurun. Tapi di setiap minggunya itu ada yang namanya Pekan Sarapan Karya Anak Muda atau Selayar Denai, bahkan Sanggar Lingkaran itu juga menjadi salah satu daya tarik untuk menarik minat pengunjung datang ke Desa Wisata Kampung Lama. Nah, jadi pasca panen tidak mempengaruhi pengunjung yang hadir ke Desa Wisata Kampung Lama, Arfi atau Sobat Pro. Tetap tertarik untuk datang ke sana untuk menikmati kuliner Nusantara yang ada di Desa Wisata Kampung Lama, terkhusus di Pasar Kamu, Pekan Sarapan Karya Anak Muda ya, itu bentuknya destinasi. Nah, jadi pertanyaan terkait Arfi tadi pasca panen, apa yang dilakukan adalah kita tetap menunggu, karena yang namanya agrowisata ini juga penting bahwa kita mitigasi risiko agar, karena kan itu pertanian ya, pertanian itu penting juga kita menjaga kondisi lingkungan, karena kalau setiap hari selalu dikunjungi, yang namanya siklus pertanian itu bakal merusak siklus pertanian atau alam sekitar jika dikunjungi setiap hari atau setiap bulan. Jadi makanya di saat pasca panen ini waktu yang tepat untuk siklus air, siklus udara dan sekitaran lingkungan tersebut ini agar tidak tercemar, karena terkait tentang agro atau tentang tanaman dan tumbuhan di sana. Nah, kalau strateginya kita masih punya ada beberapa destinasi di sana seperti Sanggar Lingkaran, ada Pasar Kamu, Pekan Sarapan Karya Anak Muda, ada juga itu Selayar Denai. Jadi setelah pasca panen, pengunjung masih tetap bisa datang ke sana itu di 3 destinasi ini. Ya, oke. Nah, itu terkait
strategi kita. Ini untuk pertanyaan kedua, saya ingin mengetahui tentang perkembangan desa wisata. Ya, tadi sudah dirangkap ya, Arfi ya, atau teman-teman wisata, bahwa sudah dirangkap perkembangan pariwisata di Desa Wisata Kampung Lama itu sejak 2018 kita ciptakan, 2018-2019 itu kita launching desa wisata. Perkembangannya dulu masih agrowisata tuh, masih ada agrowisata Pulau Naga, itu destinasi pertama atau desa wisata pertama yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Nah, terus diciptakan trekking sawah, itu destinasi pertama yang ada di Deli Serdang, trekking sawah. Terus ada berikutnya perkembangannya, lahirlah kafe baca. Kalau Sanggar Lingkaran itu sudah cukup lama, sebelum desa wisata itu hadir. Jadi sebenarnya kalau mau kita gali sejarah, itu yang tercipta tuh dulu Sanggar Lingkaran dulu tuh, baru ada desa wisata. Nah, setelah ada desa wisata, baru ada yang namanya kafe baca, barulah lahir Pasar Kamu. Pasar Kamu itu di tahun 2019-2020. Jadi sebenarnya Pasar Kamu itu belum ada destinasinya. Itu dulu masih Pekan Sarapan Kampung Lama dulu namanya, bukan Pasar Kamu. Nah, sekarang kan namanya Pekan Sarapan Karya Anak Muda. Jadi Pekan Sarapan Karya Anak Muda itu berada di Desa Wisata Kampung Lama. Jadi sebenarnya secara sejarah yang lebih dahulu itu adalah konsep pariwisata ya. Konsep pariwisata itu Desa Wisata Kampung Lamanya dulu, baru Pasar Kamu. Setelah Pasar Kamu baru ada yang namanya kelompok Mulia Indah, itu budidaya ikan hias. Baru ada Selayar Denai. Habis itu barulah ini yang program terbaru kita, mudah-mudahan ya, program terbaru tapi masih kita garap, itu namanya ada Selaras Alam di sektor pertanian organik. Jadi mudah-mudahan ini perkembangannya ke depan. Nanti Sobat Pro atau Arfi atau teman-teman Arfi boleh datang tuh nanti untuk mengetahui program baru yang bakal kita buat ya Arfi ya. Nanti kawan-kawan juga boleh ikut. Untuk volunteer lah kalau bisa dibilangnya Arfi ya. Oke, itu perkembangannya Arfi. Pertanyaannya ketiga adalah aktifkan semua sosial media, Instagram, Facebook, TikTok, serta memberi informasi terkait fasilitas umum yang diberikan pada wisatawan, khususnya alas duduk. Memberi untuk membawa alas duduk masing-masing agar lebih tertib. Oke, ini keaktifan semua sosial media. Nah, ini menarik Arfi, bahwa di Desa Wisata Kampung Lama ini banyak sekali sosial media. Karena kan gini, itu hampir ada 5 destinasi itu yang berada di Desa Wisata Kampung Lama yang saya sebutkan tadi. Ada agrowisata Pulau Naga, ada Sanggar Lingkaran, ada kafe baca, ada kelompok Mulia Indah, ada Pasar Kamu, ada Selayar Denai, kan gitu. Jadi banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya secara keseluruhan ini ini punya admin masing-masing, Sobat Pro. Nah, biasanya yang lebih aktif itu adalah di Kampung Lama, Pasar Kamu, atau Selayar Denai dan Lingkaran, karena admin kita terkadang tidak bisa menyatukan semuanya karena terkait keterbatasan waktu dan juga informasi. Jadi makanya admin kita menyarankan bahwa ini dipegang masing-masing oleh setiap destinasi. Tapi kalau datang menggunakan paket wisata itu biasanya kita masuknya langsung di Desa Wisata Kampung Lamanya, Sobat Pro. Jadi semuanya itu jadi satu kesatuan. Tapi kalau untuk admin itu biasanya dijalankan oleh masing-masing destinasi. Nah, kalau terkait tentang informasi, nah biasanya orang yang sudah datang ke sana itu sudah tahu nih. Jadi mereka itu punya feeling sendiri bahwa ramai di tempat tersebut. Biasanya mereka membawa fasilitas mereka sendiri, contoh bangku. Kadang kan ada juga bawa tikar, bawa minum sendiri mereka, atau bawa bangku seperti bangku camping, bawa meja campingnya. Jadi itu menjadi suatu tontonan menarik bagi kami pengelola. Terima kasih juga nih buat Arfi, bahwa ini juga masukan setiap
bahwa setiap pengunjung yang datang itu juga disarankan untuk membawa tempat duduk. Oke Sobat Pro, itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan terjawab ya Arfi ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Oke Sobat Pro, ini saja. Jadi Sobat Pro yang ingin menanyakan tentang desa wisata dan destinasi wisata, boleh email di sini, dan jangan lupa subscribe channelnya, like dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pesona Indonesia.